Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini walaupun kita belum dapat kembali beribadah dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Untuk itu marilah kita menyambut undangan Tuhan dalam ibadah hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan penyedialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya kekal. Masuklah lewat pintu gerbang-Nya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji nama-Nya. Karena Tuhan itu baik, kasih setia-Nya kekal, kesetiaan-Nya bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya kekal. Kita dasarkan ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian minggu ini bertemakan diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Seperti Yesus mengutus para rasul yang dituliskan dalam Matius pasal 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Demikian juga kita semua sebagai umat Tuhan dipanggil menjadi utusan Kristus. Dimulai dengan kesediaan mengalami dan mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan pada kita. Serta hidup penuh pengharapan dan dalam kasih Yesus dengan cuma-cuma
memberi kuasa dan kasih-Nya. Kita pun harus menyampaikan dan menghadirkan kasih Tuhan pada sesama. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan ini padamu, belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus beri sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta dan surga dan dunia, ku sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus beri sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, marilah kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat sepanjang hari-hari yang kita telah lewati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Baik itu dosa yang kami lakukan dalam hati kami, pikiran kami, serta perbuatan kami dan juga perkataan kami. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Demikian berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pun pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita menaikkan doa permohonan kita sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami masih dikuatkan untuk bersekutu bersama meskipun secara virtual, tapi kami percaya bahwa meskipun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami dikuatkan untuk merayakan kemenangan iman kami pada hari Minggu ini. Karena itu, saat kami sebentar mencoba untuk membaca bagian dari Alkitab,
Kami rindu pembacaan Alkitab kami menguatkan kami berjumpa dengan firman-Mu yang kudus itu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya.
Oke pemirsa, kali ini kita akan sharing tentang keajaiban matematika, yaitu tentang rumus ikhlas. Apa itu rumus ikhlas? Mari kita bahas. Rumus ikhlas. Rumus ikhlas dirumuskan dengan apa yang kita beri dibagi dengan apa yang kita harap, itu sama dengan apa yang kita terima. Hal ini bisa dibuktikan secara matematis. Nah, misal kita memberi 1 dan berharap 1, maka yang kita terima adalah 1. Sesuai matematika, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, berikutnya. Kita memberi 1 dan berharap lebih banyak, katakanlah berharap 10, maka yang kita terima semakin kecil, yaitu 0,1. Dan ajaibnya adalah, kalau kita memberi 1 dan tidak berharap alias 0, maka yang akan kita terima adalah tak hingga. Kenapa bisa? Coba perhatikan di sini. 1 dibagi 0,1, jawabannya berapa? 10. 1 dibagi 0,001 sama dengan berapa? 1000. 1 dibagi 0,00001 sama dengan berapa? 1 juta. Dengan kata lain, pembaginya semakin lama semakin mendekati 0. Hasilnya semakin lama semakin mendekati tak hingga. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus ikhlas. Jadi, kalau kita berharap 1 dengan memberi 1, maka yang kita terima akan sama. Jadi, memberi sama, berharap sama, terimanya juga sama. Tetapi kalau kita berharap lebih banyak dari yang kita beri, maka kita menerima lebih sedikit. Tapi kalau kita tidak berharap dengan apa yang kita beri, maka nantinya kita akan menerima lebih banyak. Inilah rumus ikhlas. Tayangan tadi memperlihatkan kepada kita tentang keajaiban matematika melalui rumus ikhlasnya. Apa yang diberi dibagi dengan apa yang diharapkan, maka itulah yang diterima. Semakin banyak kita berharap, maka semakin kecil yang kita terima. Tetapi ketika kita dengan seadanya memberi dan makin tidak berharap untuk menerima, maka rumus memperlihatkan makin tak terhingga yang diterima. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rumus ikhlas ini yang juga mau Yesus tegaskan kepada murid-muridnya di awal pelayanan. Kalau kita bersama melihat di pasal 10 ayat 5 sampai dengan 8, khususnya di bagian 8 akhir, Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bahwa ada kekuatan dalam mengemban tugas perutusan yang Yesus percayakan adalah dengan kekuatan ikhlas. Bahwa kita mau memberi dengan cuma-cuma dan tak berharap apa-apa dari yang diberikan, sehingga kekuatan pemberian itu menjadi tak terhingga. Dan ini yang bersama kita lihat melalui pesan Yesus bagi murid-muridnya yang dipanggilnya untuk pertama kali. Ketika Yesus selesai memanggil ke-12 muridnya, dia mengingatkan dengan tegas
kekuatan dalam melaksanakan perutusannya dengan rumus ikhlas tadi. Dan ini yang bersama menjadi kekuatan untuk setiap orang percaya. Kalau kita sudah memegang rumus ikhlas ini, bagaimana kita melaksanakan tugas perutusan yang Tuhan percayakan? Bahwa diutus itu tidak sama dengan diperintah. Diutus itu bukan berarti disuruh. Diutus itu lebih dari sekedar menerima tanggung jawab. Karena diutus adalah sebuah kesediaan membuka hati untuk meneruskan karya Allah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma untuk orang-orang di sekitar kita. Mari dalam keikhlasan dan ketulusan kita melaksanakan tugas perutusan ini. Dan biarlah dalam keikhlasan dan ketulusan kita menjalankan tugas perutusan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga kerajaan Allah itu sungguh-sungguh kita rasakan, kita alami. Dan bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita mengalami kerajaan Allah yang sungguh nyata di dunia ini. Tuhan menguatkan kita untuk melaksanakan tugas perutusan kita dengan menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tuhan juga yang kita muliakan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada gereja-Mu. Karena itu kuatkan gereja-Mu untuk mengemban tugas perutusan di dunia ini. Kami rindu kerajaan Allah sungguh kami alami, dan orang-orang di sekitar kami pun mengalaminya dalam segala kebaikan Tuhan. Karena itu berkati gereja-Mu, secara khusus kami dalam kehidupan persekutuan kami di GKI Pasir Kaliki. Kami rindu tugas yang Engkau embankan ini menjadi sukacita untuk kami bersama menjalankannya. Karena itu berkati ketulusan kami, berkati keikhlasan kami dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan ini. Karena itu kami bersama menyerahkan kehidupan gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan. Ketika bergumul dengan kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Berkati berbagai upaya yang dilakukan untuk terapi dan pemulihan. Berkati untuk istirahat maupun makanan minuman yang diberikan. Berkati pendampingan keluarga yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan.
Karena itu, kami bersama berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kami dalam pergumulan kelemahan fisiknya dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang bergumul dalam berbagai tantangan kehidupan, tantangan pekerjaan, tantangan usaha, tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan relasi dalam bermasyarakat. Kami mohon tolonglah saudara-saudari kami dan mampukan kami untuk terus hanya bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan-permohonan kami yang dapat kami ucapkan maupun yang terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan mampukan kami mengerti jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4b dan 5. Berkata, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersyukur atas kasih Allah kepada kita, dan biarlah kita juga bersedia untuk menjadi utusannya yang selalu menghadirkan tanda kerajaan Allah. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga atas pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Dan juga ya Tuhan kami mengucap syukur terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, serta Roh-Mu yang kudus yang memimpin hidup kami. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berkarya terus dengan
sesamamu yang hatinya tegak terbelenggu untuk menyelamu karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Marilah kita mengakhiri kebaktian virtual kita ini dengan mengingat akan tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.